Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Karyanti dengan NIM 141220019 dari kelas EMK mata kuliah SPSS, Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil review artikel yang ditugaskan sebagai tugas UTS mata kuliah SPSS. Nah, untuk judul artikelnya ini sendiri adalah The Effect of Micro and Macro Brand Ambassador Relate to Soft and Hard Selling Language on Purchase Discussion of Piero Shoes in Jakarta, Indonesia, atau pengaruh mikro dan juga makro brand ambassador terkait soft dan hard selling language terhadap keputusan pembelian sepatu Piero di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk nama penulis dari artikel ini, untuk penulis dari artikel ini sendiri, itu yang pertama ada Tirta Mandira dan juga Nila Armelia dari Master of Business Administration, dan School of Business and Management dari Universitas Bandung Institute of Technology. Nah, untuk nama jurnal dari artikel ini sendiri adalah International Journal of Current Science Research and Review. Nah, artikel ini diterbitkan pada tahun 2023 dan artikel ini berhalaman mulai dari halaman 8083 sampai halaman 8114. Nah, yang kemudian terkait dengan latar belakang, di mana latar belakang dari artikel ini latar belakang dari artikel ini itu adalah karena pandemi COVID-19, di mana selama era pandemi COVID-19 segala hal itu mulai berubah. Nah, salah satu yang terkena dampaknya itu adalah Piero, di mana Piero itu adalah merek sepatu lokal Indonesia yang cukup dikenal tapi kalah populer dibanding dengan brand-brand internasional lainnya. Nah, karena selama pandemi segala hal itu mulai berubah, maka Piero itu mulai mengamati nih perilaku, kebiasaan, dan juga preferensi anak muda selama masa pandemi tersebut. Nah, dari pengamatan tersebut, Piero itu mendapatkan respon tercepat, di mana respon tercepatnya itu adalah bahwa ruang digital dan internet itu mengalami peningkatan keterlibatan yang sangat signifikan, sehingga strategi dan prioritas utama dari Piero itu adalah meningkatkan pemasaran digital dengan fokus untuk mencapai tujuan, kesadaran, dan juga penjualan. Nah, namun di sini Piero itu menghadapi sebuah tantangan di mana Piero itu bingung dalam memilih strategi pemasaran digital yang tepat, khususnya dalam memilih tipe influencer yang efektif di tengah dominasi media sosial sebagai media sosial commerce. Nah, di mana Piero atau perusahaan itu harus memutuskan jenis brand ambassador seperti mikro dan juga makro, kemudian ada gaya komunikasinya itu bagaimana, seperti soft selling atau hard selling, dan ya di mana hal tersebut itu yang paling mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan juga keputusan pembelian konsumen. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan tujuan penelitian. Jadi artikel ini itu memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh brand ambassador mikro dan juga makro yang menggunakan pendekatan soft selling dan juga hard selling language terhadap brand trust, brand awareness, brand image, dan juga keputusan pembelian produk sepatu Piero di Jakarta. Nah, dalam artikel ini terdapat 3 variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, dan yang ketiga ada variabel kontrol. Di mana pada variabel independen itu terdapat 2 variabel. Yang pertama ada brand ambassador, dan yang kedua adalah gaya bahasa. Nah, pada brand ambassador itu dibagi menjadi 2, yaitu micro influencer dan juga macro influencer. Nah, sebelum membahas apa sih
karakteristik atau apa sih micro-influencer dan juga macro-influencer, saya akan menjelaskan tentang brand ambassador itu sendiri, di mana brand ambassador itu diartikan sebagai seseorang yang memiliki kecintaan terhadap suatu merek dan ingin memperkenalkan serta memberikan informasi tentang merek tersebut. Nah, penggunaan brand ambassador itu biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi atau mendorong konsumen agar menggunakan merek tersebut. Nah, yang kemudian terkait dengan micro-influencer, di mana micro-influencer itu merupakan influencer yang memiliki 50.000 hingga 100.000 pengikut di media sosial. Nah, pada artikel ini, mereka menggunakan micro-influencer-nya itu adalah Aditya, di mana Aditya ini memiliki 80.900 followers Instagram yang di mana Aditya ini juga merupakan seorang musisi sekaligus sosok yang dapat dipercaya untuk mengulas sebuah sepatu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan makro influencer, di mana makro influencer itu merupakan influencer yang memiliki lebih dari 500.000 pengikut di media sosial. Nah, di artikel ini mereka menggunakan makro influencer yang digunakan itu adalah Ari Lesmana, di mana Ari Lesmana ini memiliki jumlah pengikut atau followers di Instagram itu sebanyak 686.000. Selain itu, Ari Lesmana juga merupakan sebuah musisi sekaligus vokalis dari band 420 dan juga tokoh yang cenderung menerima endorsement di Instagram. Nah, kemudian terkait dengan variabel gaya bahasa, di mana gaya bahasa di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah soft selling dan yang kedua ada hard selling. Nah, soft selling ini sendiri itu merupakan sebuah gaya bahasa yang memiliki kriteria seperti menulis ulasan sepatu yang positif, tapi dalam menulis ulasan sepatu tersebut itu tidak ada kata-kata yang hiperbola atau kata-kata yang berlebihan. Serta pada gaya bahasa soft selling itu menyertakan kalimat pertanyaan kepada followers. Jadi brand ambassador atau influencer itu ketika menggunakan bahasa soft selling itu ketika mereview mereka akan memberikan pertanyaan nih kepada para followers atau mungkin kepada para konsumennya. Yang kedua adalah gaya bahasa hard selling, di mana gaya bahasa hard selling itu merupakan gaya bahasa yang memiliki kriteria di mana dengan menulis ulasan positif dengan kata-kata yang berlebihan atau hiperbola seperti wah sepatu ini memiliki kualitas yang sangat bagus, atau wah sepatu ini memiliki bahan yang sangat lentur, sangat halus, atau sangat empuk sehingga nyaman nih dipakai gitu. Dan juga pada gaya bahasa hard selling itu menyebutkan harga dari sepatu yang direview. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan variabel dependent, di mana pada variabel dependent itu terdapat 3 variabel. Yang pertama ada brand trust atau kepercayaan merek, di mana brand trust atau kepercayaan merek itu dapat didefinisikan sebagai proses yang dipikirkan dan dirancang dengan hati-hati dan loyalitas merek terbentuk. Nah, brand trust ini sendiri itu juga dapat didefinisikan sebagai ketersediaan konsumen rata-rata untuk mengandalkan kemampuan merek dalam menjalankan fungsi yang dinyatakan. Nah, kemudian itu ada brand awareness atau kesadaran merek, di mana brand awareness atau kesadaran merek ini dapat diartikan sebagai ketersediaan seseorang pelanggan yang mengenali, mengingat kembali sebuah merek sebagai salah satu produk tertentu. Nah, selain itu kesadaran merek juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi yang berbeda, di mana hal tersebut tercermin dari kriteria pengenalan merek atau dari pengingat. Nah, yang ketiga itu ada brand image atau citra merek, di mana brand image atau citra merek ini didefinisikan sebagai
persepsi yang kuat di benak konsumen tentang sebuah merek yang dibingkai dari ingatan konsumen terhadap merek tersebut. Nah, selain itu, brand image itu juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asosiasi merek yang muncul di benak konsumen. Yang selanjutnya adalah terkait dengan purchase discussion atau keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian ini didefinisikan sebagai sebuah proses ketika seseorang konsumen itu berusaha untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, yang kemudian konsumen tersebut mengevaluasi seberapa baik setiap alternatif yang dapat menyelesaikan masalah mereka, di mana kemudian itu mengarah pada keputusan pembelian. Nah, selain itu, keputusan pembelian juga dapat didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan konsumen sebelum melakukan suatu pembelian produk. Nah, pada variabel-variabel dependen itu nantinya uh, dapat diukur atau variabel ini dapat diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diolah pada bagian hasil dan pembahasan yang nanti akan saya jelaskan juga. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan variabel kontrol, di mana pada artikel ini variabel kontrol itu variabel kontrolnya itu adalah karakteristik pelanggan, di mana karakteristik pelanggan itu terdiri dari usia, jenis kelamin, pendapatan, dan juga preferensi dari sepatu tersebut. Nah, yang selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana pada artikel ini populasi yang digunakan itu adalah konsumen aktif media sosial di Jakarta yang mengenal atau pernah berinteraksi dengan merek lokal seperti Piero. Dan sampel yang berhasil dikumpulkan itu sebanyak 33,9 responden atau partisipan dari media sosial yang akan dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok eksperimental. Nah, yang kemudian ada metode pengambilan sampel, di mana pada artikel ini pengambilan sampel itu dilakukan secara purposive sampling, di mana hal tersebut dilakukan untuk menjaring responden yang sesuai dengan karakteristik populasi sasaran, di mana kemudian itu akan diikuti dengan random assessment, di mana hal tersebut untuk menentukan kelompok eksperimen yang cocok. Nah, untuk 4 kondisi eksperimen atau 4 kelompok eksperimen itu terdiri dari yang pertama adalah micro-influencer dengan gaya bahasa soft selling, yang kedua ada micro-influencer dengan bahasa hard selling, yang ketiga ada macro-influencer dengan bahasa soft selling, dan yang keempat ada macro-influencer dengan bahasa hard selling. Nah, di mana kemudian para responden itu akan diminta untuk melihat postingan Instagram para influencer yang ditugaskan dan juga dapat menilai keterlibatan mereka dalam postingan tersebut. Nah, lalu isi kuesionernya itu akan mengukur tentang brand awareness, brand trust, brand image, dan juga keputusan pembelian. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan metode penelitian, di mana dalam artikel ini jenis penelitiannya itu merupakan kuantitatif eksperimental dengan desain eksperimental penuh yang menggabungkan antara stimulus visual berupa konten Instagram dari para influencer dan kuesioner yang mengukur responden. Nah, yang kedua ada desain penelitian, di mana pada artikel ini desain penelitiannya itu menggunakan eksperimen dengan analisis multi-ANOVA atau multivariate analysis of variance. Nah, yang ketiga adalah metode pengumpulan data, di mana pada artikel ini metode pengumpulan datanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada
metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan kuesioner dan juga wawancara setelah melihat postingan influencer. Yang kedua adalah dengan metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan membaca literatur dari jurnal, artikel, atau buku. Nah, yang selanjutnya itu ada instrumen dan validasi, di mana pada artikel ini instrumen kuesioner itu diuji validitasnya dengan menggunakan uji person korelasi, dan reliabilitasnya itu diuji dengan menggunakan Cronbach's alpha, di mana p-value-nya itu lebih dari 0,6. Nah, yang selanjutnya ada metode analisis data, di mana pada artikel ini atau pada penelitian ini data itu dianalisis menggunakan multivariate analysis of variance atau multi-ANOVA dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS versi 22, yang kemudian analisis ini akan digunakan untuk membandingkan efektivitas tiap kombinasi variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, yang kemudian kita akan masuk ke hasil dan pembahasan yang akan kita mulai dari tabel 1 dan nantinya akan hasil dan pembahasan akan berakhir pada tabel ke-16. Nah, pada tabel 1 ini membahas tentang hasil kuesioner, di mana pada tabel 1 atau pada hasil kuesioner ini dapat kita lihat bahwa kuesioner dari artikel ini, hasil jawaban dari responden untuk pertanyaan dari artikel ini, yang pertama terkait dengan jenis kelamin, di mana jenis kelamin responden itu didominasi oleh laki-laki, yang mana pada micro brand ambassador dengan soft selling itu hasilnya atau jumlah responden laki-lakinya itu totalnya ada 71,1%. Kemudian pada micro brand ambassador hard selling yang didominasi oleh pria juga dengan jumlah totalnya itu 66,7%. Dan untuk kemudian untuk macro brand ambassador dengan soft selling itu dengan jumlah total responden pria 89,8%, dan untuk makro ambassador hard selling itu didominasi oleh pria juga dengan jumlah total 87,5%. Nah, yang kemudian dari tabel ke-1 ini kita juga dapat melihat usia para responden, di mana di mana mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini itu di usia 21 hingga 26 tahun. Nah, di mana pada kelompok micro brand ambassador soft selling itu jumlah totalnya itu ada 71,1%. Kemudian pada micro brand ambassador hard selling yang didominasi oleh umur 21 sampai 26 itu sebesar 52,9%. Kemudian di makro influencer dengan soft selling itu diusi dengan jumlah total 48,9%. Kemudian pada makro influencer dengan hard selling itu sebesar 30,7%. Nah, kemudian dari tabel pertama itu kita juga dapat melihat pekerjaan para responden, di mana mayoritas responden itu bekerja sebagai karyawan, yang mana pada micro brand ambassador soft selling itu dengan jumlah 55,3%. Kemudian diikuti oleh micro brand ambassador hard selling dengan jumlah 55,2%. Kemudian untuk makro brand ambassador soft selling itu dengan jumlah 42%. Dan yang terakhir adalah makro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar
50%. Nah, dari jawaban tersebut itu menunjukkan bahwa audiens itu memiliki daya beli yang relevan. Nah, hal ini dikarenakan karena mereka sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka dapat membeli barang secara mandiri. Nah, yang kedua terkait dengan yang selanjutnya terkait dengan pendapatan, di mana pendapatan para responden itu didominasi pada gaji sebesar 5 hingga 10 juta per bulan. Nah, kemudian terkait dengan platform pembelian di mana para responden itu mayoritas membeli dengan platform Tokopedia, khususnya di kelompok makro dengan gaya bahasa hard selling sebesar 54,7% yang diikuti oleh platform Shopee dan juga situs web. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pengalaman pembelian di mana hampir semua responden kuesioner itu pernah membeli merek sepatu lokal seperti yang kita lihat pada tabel pertama ini, di mana untuk mikro brand ambassador soft selling itu dengan jumlah 77,3%, kemudian diikuti oleh mikro brand ambassador dengan hard selling dengan jumlah total 85,1%, kemudian dengan brand ambassador makro brand ambassador dengan soft selling dengan total 96,6%, dan yang terakhir adalah makro brand ambassador dengan gaya hard selling dengan jumlah total 89,8%, yang artinya bahwa seluruh responden kuesioner itu telah mengenal merek-merek sepatu buatan Indonesia atau sepatu lokal. Nah, selanjutnya pada tabel pertama kita juga dapat melihat bahwa kita juga dapat melihat terkait dengan sumber informasi merek, di mana para responden itu mayoritas mengenal merek itu melalui influencer digital dengan sumber dominan itu kelompok makro atau influencer makro dengan jumlah total pada makro influencer dengan gaya soft selling itu sebesar 44,3%, dan makro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar 36,4%. Nah, kemudian terkait dengan desain favorit yang dikeluarkan oleh Piero, para responden itu mendominasi jawaban atau milih jawaban mereka itu pada desain nomor 2, di mana desain ini paling disukai oleh semua kelompok, semua responden dari semua kelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya masih membahas tentang tabel pertama, di mana pada tabel pertama ini juga kita juga dapat melihat bahwa tentang pertimbangan pembelian, di mana para responden itu mempunyai alasan utama dalam pembelian adalah terkait dengan kualitas sepatu, yang mana pada brand ambassador mikro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling itu sebesar 76%, kemudian brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar 78,2%. Kemudian untuk makro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling itu sebesar 58%. Kemudian pada makro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar 63,6%. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa apakah perlu brand sepatu lokal itu memiliki sebuah brand ambassador. Nah, di sini responden itu mendominasi jawaban bahwa merek sepatu lokal itu juga membutuhkan sebuah brand ambassador. Nah, hal ini dapat kita lihat
dari data bahwa atau jumlah dari responden di mana pada micro brand ambassador soft selling itu jumlah total yang menjawab yaitu sebesar 93,2%. Kemudian ada micro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar 93,1%. Kemudian disusul oleh makro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling sebesar 87,4%, dan juga yang terakhir adalah makro brand ambassador hard selling dengan jumlah total yang yaitu sebesar 94,3%. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan kenal influencer, di mana mayoritas jawaban dari para responden itu mereka sudah kenal influencer yang digunakan pada artikel ini. Nah, di mana micro influencer yaitu Aditya Logi itu lebih dikenal sekitar 67 hingga 70% hasilnya dibanding dengan makro influencer yaitu Ari Lesmana yang hasilnya itu hanya dikenal oleh 57,5% hingga 68,2%. Nah, sehingga dari tabel ke-1 itu dalam keseluruhan data itu dapat dilihat bahwa micro brand ambassador baik soft selling maupun hard selling itu cenderung lebih dikenal dan juga dipercayai oleh konsumen dibanding dengan makro. Nah, tetapi makro influencer itu lebih sukses dalam meningkatkan brand recognition terhadap produk, di mana pembeda dalam hasil kuesioner ini makro influencer itu lebih sukses atau dapat meningkatkan karena pada pertanyaan tentang mengenali sepatu yang dipakai influencer, makro influencer itu lebih cenderung memiliki jawaban yang tinggi dibanding dengan kelompok yang lainnya. Nah, oke, kita akan lanjut. Yang selanjutnya itu terkait dengan tabel kedua, yaitu validity and reliability statistik, di mana pada tabel kedua ini tuh kita dapat mengetahui bahwa hasil validitas dan juga reliabilitas statistik dengan Cronbach Alpha dari artikel ini itu sebesar 0,890, di mana hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan itu sangat reliable atau memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 pada artikel ini dianggap sangat baik, sehingga dengan hasil Cronbach Alpha sebesar 0,890 itu menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner itu memiliki keterkaitan yang kuat dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang dimaksud secara stabil. Nah, kemudian untuk n item itu 11 itu maksudnya adalah terdapat 11 butir pertanyaan dalam kuesioner yang diuji reliabilitasnya, yang kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan tersebut itu berkaitan dengan variabel-variabel utama penelitian ini seperti brand trust, brand awareness, brand image, dan juga keputusan pembelian. Nah, hasil dari uji validitas ini itu hasilnya adalah 0,000 yang pengujian validitas ini menggunakan korelasi person. Nah, sehingga hasil uji validitas 0,000 itu menghasilkan nilai yang sangat signifikan, yang berarti bahwa semua item dari pertanyaan itu adalah valid. Nah, sehingga kesimpulan kuesioner atau pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah valid dan juga reliable, sehingga data yang dikumpulkan dari para responden nantinya itu dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis statistik
selanjutnya seperti ANOVA atau regresi. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan tabel ketiga. Nah, di sini kita sudah mulai masuk pada bagian brand awareness analysis, di mana pada tabel ketiga ini menunjukkan presentase responden yang mengetahui sepatu yang dipakai influencer. Nah, hasilnya itu pada kelompok mikro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling itu memiliki hasil mereka mengetahui sepatu yang dipakai influencer itu sebanyak 39,5%. Kemudian pada micro brand ambassador dengan hard selling itu sebanyak 36,8%. Kemudian untuk macro brand ambassador itu lebih banyak responden yang mengetahui merek sepatu yang dipakai oleh KOL-nya. Nah, di mana untuk macro brand ambassador soft selling itu sebesar 60,2%. Kemudian pada macro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu sebesar 59,1%. Nah, hal ini juga dikarenakan karena KOL atau brand ambassador dari macro influencer yang digunakan itu kan Ari Lesmana. Nah, di mana Ari ini sebenarnya pernah menjadi model Piero secara resmi sehingga hal tersebut lebih mudah diasosiasikan dengan merek Piero saat ini. Nah, yang kemudian kita akan membahas pada tabel 4, di mana pada tabel ini itu menggali tentang awareness lebih dalam dengan berbagai pertanyaan seperti kemampuan mengenali logo, terus pernah melihat influencer memakai sepatu lokal itu apa enggak, terus frekuensi mendengar orang membicarakan merek sepatu lokal, dan kemudian kapan terakhir kali melihat orang memakai sepatu Piero. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, mayoritas responden itu menjawab hasilnya tidak tahu, di mana responden itu tidak mengetahui logo merek dengan benar. Nah, tapi untuk pertanyaan yang nomor 2, 3, dan juga 4, mayoritas jawaban dari responden itu adalah kadang-kadang dengan urutan nomor skala Likert-nya itu di nomor 3. Nah, kemudian dari data yang tadi ada di tabel nomor 4 itu data tersebut diolah dengan ANOVA sehingga menghasilkan hasil pada tabel kelima, 6, dan juga 7 nanti yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tabel nomor 5 dulu, di mana pada tabel nomor 5 itu menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas influencer mikro dan juga influencer makro terhadap brand awareness sepatu lokal seperti Piero. Nah, hal ini diukur terlepas dari gaya bahasa yang digunakan seperti soft selling atau hard selling. Nah, dan hasilnya pada tabel 5 itu terdapat 2 pertanyaan yang menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Di mana pertanyaan pertama yang menunjukkan perbedaan signifikan itu adalah kapan terakhir kali para responden itu melihat seseorang memakai sepatu lokal dengan P-nya itu adalah 0,006, dan pertanyaan yang kedua yang menunjukkan perbedaan yang signifikan itu apakah Anda pernah melihat influencer mengenakan sepatu lokal dengan P sama dengan 0,009. Nah, sehingga dari tabel kelima ini menunjukkan bahwa jenis influencer mikro ataupun makro itu berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness. Nah, kemudian kita geser ke tabel 6 di sebelahnya, di mana pada tabel 6 itu menguji apakah ada perbedaan signifikan antara penggunaan bahasa soft selling atau
hard selling dalam meningkatkan brand awareness tanpa membedakan jenis influencernya. Nah, dari tabel ke-6 kita dapat melihat bahwa hasilnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara gaya bahasa yang digunakan seperti soft selling maupun hard selling dalam mempengaruhi kesadaran brand awareness atau kesadaran merek. Nah, hal ini karena kan P-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya bahwa dalam konteks ini cara penyampaian promosi saja seperti hard selling atau soft selling itu tidak cukup kuat untuk membuat konsumen itu lebih sadar terhadap merek. Nah, kemudian dari tabel 6 itu juga kita dapat mengetahui bahwa faktor lain seperti siapa yang menyimpulkan mikro atau makro itu lebih dominan dibanding dengan gaya bahasa itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tabel nomor 7 di mana pada tabel nomor 7 itu menguji uji ANOVA penjualan mikro dengan soft selling, penjualan mikro dengan hard selling, penjualan makro dengan soft selling, dan juga penjualan makro dengan hard selling. Atau pada tabel ke-7 ini menganalisis kombinasi lengkap dari dua variabel bebas. Nah, di mana dapat kita lihat dari tabel ke-7 hasilnya itu tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara keempat kelompok tersebut dengan brand awareness secara keseluruhan. Nah, namun meskipun pada tabel ini tidak menunjukkan signifikan secara statistik, kita dapat melihat atau pada gambar 3 dan juga 4 itu akan memberikan insight visualnya, di mana pada gambar ketiga itu menunjukkan bahwa kelompok mikro dengan hard selling itu memiliki rata-rata brand awareness yang tertinggi. Nah, kemudian disusul oleh mikro dengan gaya bahasa soft selling. Nah, kemudian yang kemudian disusul oleh kedua kelompok makro yang berada di bawahnya. Nah, geser pada gambar keempat, di mana pada gambar keempat itu kita dapat melihat bahwa micro influencer baik dengan bahasa soft selling maupun hard selling secara praktis itu lebih efektif dibandingkan makro. Hal ini karena dapat kita lihat bahwa titik mikro itu lebih memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan titik-titik dari makro influencer, sehingga walaupun statistik formal atau p-value itu menyatakan tidak signifikan, tapi data min dan juga visualisasi itu tetap menunjukkan sebuah tren bahwa influencer mikro terutama dengan bahasa hard selling itu lebih berhasil membangun sebuah brand awareness atau kesadaran merek. Nah, hasil ini itu juga sejalan dengan teori Rizzo pada tahun 2000 dengan hasil penelitian Rizzo pada tahun 2022, di mana pada artikel ini juga disebutkan bahwa penelitian Rizzo itu juga mengatakan bahwa influencer mikro itu lebih dipercaya ketika menggunakan bahasa hard selling daripada kelompok lainnya. Nah, kesimpulannya hasil pada tabel 5, 6, dan juga 7 serta gambar 3 dan juga 4 itu dapat disimpulkan bahwa micro brand ambassador masih jauh lebih efektif untuk brand awareness dibandingkan dengan makro brand ambassador dengan apapun gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian kita akan next. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan brand image analysis, di mana pada
tabel ke-8 itu mengukur tentang citra merek dan hubungannya dengan keputusan pembelian, di mana pada tabel ini itu mengukur alasan utama partisipan atau responden itu membeli sepatu yang didasarkan oleh 3 indikator utama. Yang pertama ada kualitas, yang kedua pengaruh influencer, dan juga yang ketiga diskon promosi. Di mana hasilnya dapat kita lihat pada dapat kita lihat pada tabel 8 bahwa mayoritas responden membeli sepatu itu berdasarkan kualitasnya. Nah, sehingga berdasarkan data di atas saja, ini berdasarkan data tabel nomor 8 saja, ini berarti bahwa mayoritas partisipan atau responden itu membeli sepatu karena merek lokal itu pasti memiliki kualitas yang bagus, sehingga para responden itu tertarik untuk membelinya. Nah, kita bergeser pada tabel ke-9, di mana pada tabel ke-9 ini juga tentang citra merek dan kaitannya dengan keputusan pembelian. Dan pada tabel ke-9 ini itu terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian apakah harga sepatu itu sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua adalah alasan utama dalam memutuskan membeli sepatu Piero. Nah, hasil untuk pertanyaan pertama terkait dengan apakah harga sepatu itu sesuai dengan kualitasnya, mayoritas responden itu menjawab netral dengan urutan skala Likert di nomor yang ketiga. Nah, yang kemudian untuk pertanyaan nomor 2 tentang alasan utama dalam memutuskan membeli sepatu Piero, di mana hasilnya itu mayoritas responden itu menjawab bahwa mereka membeli karena percaya Piero itu memiliki kualitas yang baik. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tabel nomor 10, di mana tabel ini juga masih tentang citra merek dan kaitannya dengan keputusan pembelian. Di mana pada tabel ke-10 ini merupakan uji ANOVA dari data pada tabel ke-9 sebelumnya tadi. Nah, di mana pada tabel ke-10 ini memberikan analisis statistik ANOVA yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan secara statistik dengan p-value-nya itu adalah 0,007 pada rata-rata jawaban antara kedua kelompok, yaitu micro brand ambassador dan juga macro brand ambassador. Untuk pertanyaan bagi yang sudah pernah membeli, apakah kualitas sepatu lokal di atas itu sudah sesuai dengan harganya? Dan pertanyaan ini tuh mencerminkan bahwa brand image, apakah sepatu Piero yang menjadi objek penelitian itu sudah memiliki brand image dengan kualitas yang baik atau belum. Nah, selanjutnya pada tabel ke-11 ini juga merupakan uji ANOVA terkait dengan bahasa soft selling atau hard selling, di mana pada tabel ke-11 dapat kita lihat bahwa hasil analisis ANOVA-nya itu menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dengan p-value-nya itu 0,000 antara penggunaan bahasa soft selling dan juga hard selling terhadap pertanyaan bagi yang sudah pernah membeli, apakah kualitas brand sepatu lokal itu brand sepatu lokal di atas, maksudnya itu Piero, itu apakah sudah sesuai dengan harganya atau belum. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tabel 12, di mana pada tabel ini itu juga merupakan uji ANOVA yang membandingkan 4 kombinasi atau 4 kelompok antara mikro dengan soft selling, mikro dengan hard selling, makro dengan soft selling, maupun makro dengan hard selling. Di mana pada tabel ke-12 dapat kita lihat bahwa hasil pada pertanyaan yang atas perbedaan antar kelompok itu terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan secara statistik dengan p-value-nya 0,000. Nah,
pada mikro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling, kemudian mikro brand ambassador dengan bahasa hard selling, maupun makro brand ambassador dengan bahasa soft selling, dan juga makro brand ambassador dengan bahasa hard selling. Nah, namun untuk melengkapi analisis statistik pada tabel ke-10, 11, dan juga 12 ini, dengan visualisasi rata-rata persepsi responden terhadap kualitas dan keputusan pembelian, itu kita harus melihat pada gambar kelima dan keenam dari artikel tersebut. Di mana pada gambar kelima dapat kita lihat bahwa kelompok dengan skor tertinggi itu adalah makro brand ambassador dengan hard selling, yang artinya bahwa responden itu paling percaya bahwa harga sepatu sesuai dengan kualitasnya jika disampaikan oleh makro influencer dengan gaya bahasa promosi yang tegas dan juga persuasif. Nah, selain itu, untuk kelompok dengan skor terendah itu justru berasal dari micro influencer dengan gaya bahasa soft selling, yang artinya bahwa yang terendah itu berasal dari makro dengan gaya bahasa soft selling, yang artinya bahwa gaya bahasa yang terlalu halus dari influencer yang sudah besar itu justru dianggap kurang meyakinkan oleh responden. Nah, selanjutnya untuk micro brand ambassador baik soft selling maupun hard selling itu hasilnya berada di tengah-tengah. Sehingga gambar kelima ini memperkuat kesimpulan dari tabel ke-12 bahwa kombinasi ukuran KOL dan juga gaya bahasa promosi itu sangat mempengaruhi citra merek dan persepsi nilai dari suatu produk itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya itu terkait pada gambar ke-6, di mana seperti yang kita lihat bahwa gambar ke-6 itu sebenarnya mencerminkan pertanyaan mengapa mereka itu membeli sepatu Piero dan hubungannya dengan brand image. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa antara keempat kelompok rata-rata jawabannya itu berada pada skala ketiga. Pada pertanyaan alasan yang pada akhirnya membuat responden itu membeli sepatu Piero, di mana dengan alasan atau pertanyaan mengapa sih responden membeli sepatu Piero, jawaban atau mayoritas responden itu membeli karena sepatu Piero itu memiliki kualitas yang baik. Nah, karena mayoritas jawaban dari keempat kelompok berkisaran pada skala ketiga, maka pada akhirnya tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik atau dapat diartikan memiliki jawaban yang sama. Nah, selain itu dari gambar ke-6 kita dapat melihat juga bahwa kelompok dengan rata-rata tertinggi itu adalah micro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling, yang artinya bahwa kelompok ini lebih termotivasi oleh persepsi kualitas dibandingkan dengan kelompok lain. Nah, sehingga kesimpulannya berdasarkan hasil tabel 10, 11, dan juga 12 serta gambar kelima yang merupakan hasil menggunakan multi ANOVA pada SPSS versi 22, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini brand image itu lebih efektif ditampilkan melalui kelompok makro brand ambassador dengan penyampaian gaya bahasa hard selling jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, hal ini juga sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa salah satu manfaat dari makro influencer itu adalah dengan meningkatkan representasi citra suatu produk. Nah, sementara itu, berdasarkan gambar kelima, itu dapat disimpulkan bahwa Piero itu dapat menggunakan makro KOL atau makro influencer dengan gaya bahasa hard selling untuk kampanye image produk. Dan pada gambar ke-6 itu dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Piero dapat memprioritaskan kualitas produk sebab brand ambassador itu hanya sebuah pendukung.
maaf untuk penjelasan akan saya lanjutkan sebentar lagi karena sedang ada azan, takut suaranya tidak terdengar. Nah, baik, mari kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya itu ada untuk tabel ke-13, di mana dapat kita lihat bahwa pada tabel 13 ini itu terdapat pertanyaan yang dapat mengukur tentang kepercayaan merek atau sebuah brand trust. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama ada seberapa besar responden itu mempercayai sepatu yang diulas oleh influencer ini, dan pertanyaan yang kedua itu apakah para responden itu benar-benar percaya bahwa merek Piero itu benar-benar cocok dengan apa yang dikatakan oleh para influencer di media sosial. Nah, hasilnya untuk pertanyaan yang pertama, mayoritas responden itu menjawab netral dengan skala Likert pada nomor ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, para responden itu mayoritas juga menjawab netral dengan skala Likert pada nomor ketiga juga. Nah, yang selanjutnya adalah pada tabel ke-14 di sampingnya, di mana tabel ke-14 ini merupakan analisis kepercayaan merek dengan multi ANOVA di SPSS. Nah, sebenarnya pada tabel ke-14 itu menganalisis kepercayaan merek dengan multi ANOVA di SPSS dengan membandingkan antara brand ambassador mikro dan juga makro, dan juga gaya bahasa promosi antara soft selling dan juga hard selling. Nah, hasilnya itu dapat kita lihat pada tabel ke-14 bahwa dari kedua jawaban pertanyaan tersebut dibandingkan antara kelompok duta mikro dan juga duta makro ternyata menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik, di mana P-nya itu sama dengan 0,000. Sedangkan ketika kedua pertanyaan tersebut dibandingkan antara kelompok soft selling dan juga hard selling, itu menghasilkan perbedaan yang signifikan, yaitu pada jawaban dari pertanyaan seberapa besar responden itu mempercayai review sepatu lokal di sepatu lokal Piero yang dimaksud ini oleh influencer. Nah, hasilnya itu menghasilkan adalah P 0,00 P P-nya itu adalah 0,057, dan untuk jawaban dari pertanyaan apakah Anda benar-benar percaya bahwa brand Piero itu adalah seperti yang diucapkan oleh influencer tersebut di media sosial. Nah, di mana hasilnya itu adalah P sama dengan 0,042. Nah, namun kita akan membahas yang selanjutnya adalah pada gambar 7 dan juga 8, di mana gambar ini akan menunjukkan secara lebih rinci terkait dengan perbandingan rata-rata jawaban atas dua pertanyaan sebelumnya antara keempat kelompok, di mana pada gambar ke-7 dan ke-8 dapat kita lihat bahwa kelompok brand ambassador mikro yang menyampaikan dengan bahasa hard selling itu memiliki rata-rata jawaban yang lebih tinggi dibandingkan ketiga kelompok lainnya. Nah, sementara itu rata-rata jawaban terendah pada kedua gambar tersebut itu diperoleh oleh kelompok brand ambassador makro brand ambassador dengan penyampaian gaya bahasanya soft selling. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok mikro brand ambassador dengan gaya penyampaian hard selling itu lebih efektif dalam meningkatkan brand trust di kalangan pelanggan. Sedangkan yang paling tidak efektif dalam meningkatkan brand trust di kalangan pelanggan itu adalah kelompok ambassador makro dengan gaya bahasa soft selling. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke bagian keputusan pembelian dan kepercayaan terhadap brand ambassador, di mana pada tabel ke-15 itu terkait dengan kepercayaan terhadap merek dan kaitannya dengan keputusan pembelian, di mana pada tabel ke-15 ini dapat kita lihat bahwa terdapat pertanyaan yang mengukur tentang kepercayaan dan kaitannya dengan keputusan pembelian, di mana pada tabel
ke-15 ini dapat kita lihat bahwa hasilnya mayoritas responden itu menjawab bahwa mereka itu percaya terhadap influencer tetapi tidak langsung membelinya. Nah, untuk yang selanjutnya untuk tabel ke-16 itu dapat kita lihat bahwa tabel ke-16 itu mengukur tentang kepercayaan merek dan hubungannya dengan keputusan pembelian. Analisis menggunakan multi ANOVA pada SPSS. Nah, dari tabel ke-16 ini dapat kita lihat bahwa hasil rata-rata jawaban keempat kelompok itu tidak berbeda secara signifikan karena p-value-nya itu lebih dari 0,699 dan jika digunakan variabel pertanyaan seperti apakah Anda pernah membeli sepatu merek Piero di atas, ternyata pertanyaan tersebut juga tidak berbeda secara signifikan. Nah, namun untuk mendapatkan gambaran mengenai jawaban dari keempat kelompok tersebut, kita dapat melihat gambar pada gambar 9, di mana seperti yang kita bisa lihat bahwa pada gambar 9 ini, kelompok brand ambassador mikro dengan bahasa hard selling itu memiliki rata-rata jawaban 3,7, di mana hal tersebut atau jawaban 3,7 tersebut itu mendekati skala 4, yaitu percaya tetapi tidak langsung membeli. Nah, sementara itu pada kelompok brand ambassador mikro dengan gaya bahasa soft selling itu memiliki rata-rata jawaban pada skala tersebut itu berada di bawah 3,45 yang berarti bahwa mereka itu sebenarnya ragu-ragu atau bingung untuk apakah langsung membeli atau tidak. Nah, namun perbedaan ini itu tidak signifikan secara statistik karena P-nya itu lebih dari 0,05 seperti yang ditunjukkan pada tabel ke-16 tadi. Nah, sehingga dengan melihat hasil pada tabel ke-16 dan juga gambar 9 ini dapat disimpulkan bahwa micro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling itu lebih efektif dalam meyakinkan keyakinan pelanggan untuk membeli sepatu Piero dibandingkan dengan ketiga kelompok lainnya meskipun perbedaan hasil tersebut itu belum signifikan. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan kesimpulan. Jadi dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa micro brand ambassador dengan gaya bahasa soft selling language itu paling efektif membangun kepercayaan dan juga mendorong keputusan pembelian, dan macro brand ambassador dengan hard selling language itu paling efektif membangun brand image terhadap kualitas, dan yang terakhir adalah kesimpulannya itu kesesuaian antara influencer, gaya bahasa, dan juga tujuan komunikasi seperti awareness, trust, dan juga brand image itu sangat penting dalam strategi pemasaran digital. Nah, maaf untuk kesimpulan pertama itu bahwa micro brand ambassador dengan gaya bahasa hard selling language itu paling efektif untuk membangun kepercayaan dan juga mendorong keputusan pembelian konsumen. Nah, yang selanjutnya rekomendasi untuk sepatu Piero, di mana pada artikel ini juga diberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Piero. Yang pertama adalah untuk membangun brand awareness atau attention, Piero itu harus menggunakan micro KOL atau Key Option Leader dengan bahasa hard selling. Jadi jenis kontennya itu mungkin bisa dengan unboxing sepatu dari Piero itu sendiri. Nah, yang kedua rekomendasinya adalah untuk membangun interest. Sehingga Piero itu harus menggunakan makro KOL atau Key Option Leader dengan gaya bahasa hard selling. Nah, yang terakhir, Piero itu harus menggunakan KOL, mikro dan juga makro dengan gaya soft selling atau hard selling untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan rekomendasi untuk penelitian di masa depan, di mana pada artikel ini juga diberikan rekomendasi
untuk penelitian di masa depan, di mana rekomendasi dari artikel ini adalah penelitian selanjutnya itu dapat melakukan pengumpulan data dengan KOL perempuan untuk mikro dan juga makro, untuk penelitian selanjutnya karena penelitian ini hanya menggunakan KOL, mikro dan juga KOL makro. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang menurut saya menarik dari artikel ini, di mana yang pertama yang menurut saya menarik itu adalah desain eksperimen dari 2x2 atau mikro phase makro dan juga yang di compare atau disilangkan dengan soft selling ataupun hard selling, yang mana eksperimen tersebut itu sangat rapi dan juga sistematis. Selain itu juga yang menurut saya menarik adalah pada artikel ini tuh menyediakan data kuantitatif dan menggunakan analisis multi ANOVA untuk menunjukkan signifikansinya, walaupun mungkin ini banyak sekali digunakan dalam penelitian-penelitian lainnya, tapi menurut saya tetap hal ini menarik. Nah, yang ketiga adalah memisahkan antara brand awareness, image, trust, dan juga keputusan pembelian, di mana hal tersebut tuh menunjukkan kedalaman tentang pemahaman branding, tentang pemahaman teori branding modern. Nah, yang terakhir yang menurut saya menarik dari artikel ini adalah penemuan bahwa micro influencer itu lebih efektif membangun kepercayaan, sementara makro itu lebih efektif dalam membangun citra kualitas sebuah produk, sehingga bisa jadi rekomendasi strategis bagi banyak brand-brand yang lainnya. Nah, sekian pemaparan dan juga penjelasan dari review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang tadi saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.